Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar radio Al-Iman dimanapun Anda berada, tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat berjumpa kembali di media Al-Iman TV ya, atau radio Suara Al-Iman untuk membaca ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, tentunya berkaitan dengan nasihat-nasihat yang kita ambil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan kita akan mengambil ya bahasan ini dari kitab para ulama. Bahasan yang kita akan bahas masih melanjutkan pada pertemuan yang lalu ya, sebab-sebab terjatuhnya manusia di dalam dosa. Pemirsa, Rasulullah SAW telah memperingatkan kita semuanya agar kita tidak terjatuh di dalam dosa. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat Islam ini, di mana dari sekian miliar umat manusia, kita termasuk ya, di negeri kita, di negeri Indonesia yang jauh dari negeri Mekah, kita termasuk manusia-manusia yang diberi Allah rezeki nikmat Islam. Mari kita syukuri. Kemudian juga tentunya di dalam Islam kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Setelah kita lihat di sana ada manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah, kafir kepada Allah SWT, mengingkari Allah. Kalau kita bilang mengingkari, ya kafir, mengingkari Allah, tidak beriman kepada Allah. Mengingkari Nabi Muhammad SAW, yaitu kafir kepada Nabi Muhammad, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sedangkan kita, alhamdulillah, kaum muslimin, kita diberi rezeki oleh Allah, di mana kita tinggal di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ya, ini kita bersyukuri kepada Allah SWT. Namun kita juga harus memperhatikan lebih banyak ajaran Islam ini, karena banyak sekali yang tidak kita ketahui. Kita belajar terus agar kita mengetahui. Salah satu media yang kita belajar adalah media Al-Iman TV. Pemirsa, Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT di saat usia beliau 40 tahun. Beliau diangkat menjadi Rasul, di mana Allah memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah SWT. Allah berfirman, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Wahai orang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Perintah-perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk memberi nasihat. Rasulullah SAW memberi peringatan, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Terus tahu dari mana kita ini jalan benar di jalan salah?
Kira-kira dari mana? Kalau jika Anda ditanya, tahu dari mana Anda dikatakan sesat? Tahu dari mana ini Anda mengatakan ini petunjuk? Dari mana? Anda menjawab, gampang. Dari Google. Dari Google. Ya. Al-Quranul Karim. Hadis dari Rasulullah SAW. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang kita harus pelajari. Karena kita minim ya, sedikit mengerti tentang ajaran Islam. Jika kita melihat video-video umat Islam di negeri Indonesia pada tahun-tahun dulu ya, banyak sekali hal yang kita tentunya kita melihat tidak sesuai ya dengan ajaran-ajaran Islam. Di negeri kita banyak wanitanya belum menggunakan nutup auratnya secara benar ya, di mana aurat wanita adalah muka dan tapak tangan yang boleh diperlihatkan. Selain itu harus tutup. Namun di negeri kita kaum muslimah, wanita-wanita muslimah banyak membuka auratnya. Maka kita berusaha untuk belajar, menggali lebih dalam ajaran Islam. Karena Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita akan hal ini. Rasulullah mengajak umat, berimanlah kalian kepada Allah. Perintah Allah yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Tauhidkanlah Allah. Janganlah beribadah kepada selain Allah. Janganlah beribadah kepada berhala-berhala. Janganlah kalian beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Yakinilah Allah itu esa, Allah itu tunggal. Dakwah yang pertama, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Rasulullah SAW diterima dakwah beliau? Sedikit yang beriman. Di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah sampai beliau merasakan kesedihan luar biasa. Kesedihan. Paman beliau Abu Thalib diajak untuk memeluk Islam, tidak beriman. Paman beliau Abu Lahab diajak memeluk Islam, tidak beriman, malah mencela. Kesedihan itu pasti ada bagi seorang dai. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala mengajak umatnya, mengajak keluarga dan umat untuk mengikuti petunjuknya yang mengarah kepada surga. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak mempercayai dakwah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sampai sedih. Ini yang dialami Rasulullah SAW ya. Jiwanya melihat manusia-manusia berpaling dari agama Allah, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, menginginkan manusia untuk beribadah kepada Allah, namun manusia tetap terus mempersekutukan Allah, tidak menghiraukan dakwah beliau. Beliau sedih. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala melarang beliau larut dalam kesedihan. Larut dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang beliau. Dalam surat Al-Kahfi kita akan dapati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dalam surat Kahfi ayat ke-6. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala adharihim illam yu'minu bihadal hadithi asaba. Fala'allaka bahi'un nafsaka. Boleh jadi kamu Muhammad mencelakakan dirimu sendiri. Illam yu'minu bihadal hadithi asaba. Karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Fala'allaka ba'i'un nafsaka ala atharihim. Ayat ini melarang Rasulullah SAW untuk larut dalam kesedihan yang mengakibatkan beliau binasa. Kita lihat tafsirnya. Surat Al-Kahfi ayat ke-6. Kita akan membuka Al-Mukhtasar fi Tafsir. Fala'allaka ayyuhar rasul muhliku nafsika huznan wa asafan illam yu'minu bihadzal Qur'an.
Boleh jadi engkau wahai Rasulullah SAW, engkau mencelakakan dirimu, engkau membinasakan dirimu karena sedih, karena engkau mengalami duka jika mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini. Fala taf'al, jangan lakukan itu. Jangan kau larut dalam kesedihan, wahai Rasul. Demikian pula kepada kita, para duat, kepada kita semuanya yang menginginkan keselamatan keluarga kita. Kita mengajak keluarga kita untuk mengaji, agar tidak terjatuh dalam dosa gitu ya. Tentunya tidak mudah ya, karena pasti ada hal yang menghalangi. Seperti Rasulullah SAW, paman beliau tidak beriman. Kita mengajak istri kita, kita mengajak anak kita, kita mengajak orang tua kita, mengajak saudara kita. Apakah mau ngaji seperti kita ya? Apakah mau mengaji ya? Apakah mau belajar tauhid ya, belajar sunnah Rasulullah SAW seperti kita? Kita semuanya adalah tentunya karena Allah SWT. Kita semuanya mengajak keluarga kita, mengajak diri kita dan keluarga kita, tentunya bukan karena kita merasa suci, namun kita ingin menyelamatkan diri kita. Kita ingin keluarga kita dipelihara Allah dari dosa-dosa, dari api neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tatkala tidak diterima dakwah, tentunya sedih. Kita melihat tatkala kita mengajak kepada kebaikan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, namun tidak diterima dakwah kita. Kita sedih kan? Bukan gitu ya, kita sedih. Saudara saya ajak untuk meninggalkan riba, kok nggak mau gitu ya. Saudara saya arahkan untuk mengaji kitab tauhid, mengaji tentang hal-hal yang mentauhidkan Allah SWT, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, namun responnya tidak seperti yang saya harapkan. Maka segala hal yang membuat sedih kita tatkala kita mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada hal-hal yang agar orang yang kita ajak itu tidak terjatuh dalam dosa, namun kita tidak terima, maka janganlah kesedihan kita mengakibatkan kita yaitu membinasakan diri kita. Fala'allaka bai'un nafsaka ala atharihim. Boleh jadi engkau akan membinasakan dirimu, wahai Rasul. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Tidak demikian. Fala taf'al. Janganlah kamu sedih. Janganlah engkau larut dalam kesedihan, kedukaan yang menyebabkan engkau binasa. Seorang yang sedih, seorang yang terpikirkan kedukaan dalam kehidupannya, maka akan menyebabkan dia bisa binasa. Falaisa 'alaika hidayatuhum. Karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk mereka. Falaisa 'alaika hidayatuhum wa innama 'alaikal balagh. Engkau bukanlah pemberi petunjuk mereka. Engkau hanyalah menyampaikan. Itulah Rasulullah SAW. Kita ketahui hidayah ada dua. Hidayah itu taufik dan hidayah itu al-bayan. Hidayah itu taufik adalah hidayah dari Allah kepada hati manusia. Kita tidak bisa memberi petunjuk seperti ini ya. Hati manusia kita beri petunjuk gitu. Nggak bisa. Kita suruh dia sholat, hatinya supaya sholat, supaya takut kepada Allah, lalu sholat gitu ya. Nggak bisa. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mampu kita adalah, kemampuan kita adalah al-balagh, memberi penjelasan bahwasanya sholat akibatnya demikian. Jika kita menjalankannya
demikian. Adapun hidayah dalam hati setelah penjelasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca tafsir As-Sa'di ya tentang hal ini. Walamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang sangat haris, sangat semangat untuk memberi petunjuk kepada makhluk, kepada manusia. Sa'iyan fi dzalika 'azama as-sa'yi. Beliau sangat mencurahkan kemampuannya untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Beliau datang ke Taif, ya, justru dilempari batu. Beliau ketemu di pasar-pasar, ngajak orang menjelaskan tentang Islam, tentang tauhid. Di belakangnya ada orang-orang yang mengatakan ini orang gila, orang gila. Kemudian, fakana sallallahu alaihi wasallam yahrah wa yazur bi hidayatil muhtadin. Rasulullah sangat sedang jika ada seseorang yang melakukan petunjuk. Nah, demikian pula kita kan. Tatkala ada orang yang mengaji dulunya berbuat salah, berbuat kejahatan, enggak sholat dia, kemudian dia mengaji, kemudian dia sholat wajib ya. Dia dulu enggak pernah sholat. Bukankah kita senang, gembira? Wa yahzan wa ya'saf 'alal mukadzibin, dan beliau sedih, berduka terhadap orang-orang yang mendustakan dakwah beliau, al-mukadzibin adh-dhalin, yang tersesat. Syafaqatan minhu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sayang jadi sayang, karena sayang seperti tatkala kita sayang kepada seseorang, kemudian orang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena kita sayang, maka kita sedih. Maka kita jangan dalam kesedihan. Fala taf'al. Kenapa? Karena yang beri petunjuk hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kesedihan itu karena syafaqah. Karena sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Sangat sayang sekali. Syafaqatan alaihim. Kemudian syafaqatan minhu sallallahu alaihi wasallam alaihim wa rahmatan bihim, dan juga rahmat dari Rasulullah SAW kepada mereka. Maka arsyadahullah an la yusghilu nafsahu bil asaf ala haula. Maka Allah memberi petunjuk dalam surat Al-Kahfi ini, ayat ke-6 ini, agar tidak menyibukkan jiwanya dengan kesedihan terhadap mereka. Alladzina la yu'minuna bihadzal Qur'an, yang tidak beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Jangan sedih. Ya. Karena jadi ini adalah tentunya seperti yang kita rasakan ya. Kalau kita sayang kepada seseorang, kepada umat dan sebagainya, kemudian mereka tidak beriman, tidak baik seperti yang kita inginkan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sedih kita. Namun kesedihan itu jangan menyibukkan kita. Kemudian, kama qala fil ayatil ukhra, la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, ya, ayat kedua. Boleh jadi engkau sama, hampir sama dengan ayat ke-6 surat Kahfi. Boleh jadi engkau bersedih hati di mana mereka tidak beriman kepada engkau, tidak beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi ini ayat ke-6, Allah SWT berfirman, fa'la'allaka ba'ihun nafsak, barangkali engkau akan mencelakakan dirimu sendiri, muhlikuha, engkau mencelakakan jiwamu, ghamman wa asafan alaihim, engkau sedih, engkau duka kepada mereka. Wa dzalika anna ajraka qad
wajaba 'ala Allah wa haula'i law 'alima Allah fihim khairan lahadahum lakinnahu 'alima annahum la yasluhuna illa lin-nar. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Dan Rasulullah mendapatkan pahala dari apa yang beliau lakukan, dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menginginkan kebaikan. Seandainya mereka dalam hati mereka ada kebaikan, pasti Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Pasti Allah akan beri petunjuk kepada mereka. Maka wa haula'i law 'alima Allahu fihim khairan lahadahum walakinnahu 'alima annahu la yasluhuna illa an-nar. Namun Allah melihat mereka adalah manusia-manusia yang tidak pantas kecuali mendapatkan neraka. Kalau dalam hati mereka ada kebaikan, pasti Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Saudaraku, mari kita arahkan hati kita. Tentunya pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala amal, innamal a'malu binniyah. Karena Allah melihat hati kita. Kemudian segala sesuatu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan sifat atau niat yang karena selain Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kita berusaha demikian. Tatkala kita mengalami atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelemahan, dengan kemalasan, hidupkan hati kita. Hidupkan hati kita agar Allah tahu bahwasanya hati kita ini adalah orang-orang yang ingin kebaikan. Tatkala kita ditimpa kelemahan dan malas misalnya, saya malas bangun untuk sholat. Saya malas lah untuk datang awal-awal. Tidak ada alasan bagi kita, kecuali saat itu kita duduk-duduk atau tidur-tiduran. Kita tidak sakit, ya, kita mudah untuk datang. Maka lawanlah, tunjukkan kepada Allah hati kita, tunjukkan hati kita kepada Allah bahwasanya kita adalah manusia yang menginginkan kebaikan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bul. Atau kita berdoa kepada dalam bahasa Indonesia, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Ya Allah, tolonglah aku untuk Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat. Tunjukkan hati kita bahwasanya kita ini orang-orang yang baik. Mengapa demikian? Abu Thalib, Allah tidak memberi petunjuk kepada Islam karena Allah tahu hatinya tidak menginginkan Islam. Sehingga nampak tatkala Rasulullah SAW mengajak dia untuk masuk Islam, dia menolak. Maka marilah hati kita tunjukkan bahwasanya kita adalah manusia-manusia yang menginginkan ridha Allah, menginginkan kebaikan, agar Allah memberi petunjuk kepada kita. Tatkala kita mengamalkan amalan-amalan Islam dan kita tertimpa dengan rasa misalnya kekhawatiran, ketakutan, wah kalau saya melakukan ini saya nanti gimana? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kuatkanlah hatiku, kuatkanlah keimananku ya Allah. Beri rezeki aku ya Allah untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Tunjukkan hati kita. Jangan lemahkan hati kita. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ya, ayat 67 kalau tidak salah. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberi petunjuk kepada mereka, memberi petunjuk kepada jalan-jalan kami kepada mereka, memberi petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami. Lanahdiyahum sulana. Kami akan beri petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami. Jadi ayat ini dimulai dengan apa? Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Tunjukkan kesungguhan kita. Kita ingin membela Islam. Tunjukkan kepada Allah
bahwasanya kita adalah manusia-manusia ingin taat kepada Allah, menutup aurat. Kita ingin menegakkan Islam. Kita ingin menegakkan tauhid, tunjukkan kepada Allah. Jangan lemahkan hati kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka Rasul dilarang untuk sedih. Engkau sudah mendapatkan pahala dari Allah SWT, menyampaikan, kewajiban menyampaikan. Sudah dapat pahala. Adapun beriman bukan kewajibanmu. Mereka beriman, mereka tidak taat kepada kamu, mereka tetap melakukan dosa dan sebagainya. Engkau sudah menyampaikan kepada mereka. Bukan, engkau tidak dosa. Engkau sudah dapat pahala, menyampaikan, berdakwah. Seandainya mereka ada kebaikan dalam hatinya, pasti Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Jadi, petunjuk Allah itu tatkala dalam hati manusia ada kebaikan. Mari kita tanamkan dalam hati kita, berusaha senantiasa kebaikan. Kita mau, ya Allah, berilah petunjuk aku untuk dapat mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah, ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami, ya Allah. Maka kita terus ya belajar melalui media Al-Iman TV ini, mempelajari ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh para ustaz, ya. Mendengarkan nasihat-nasihat, mengamalkan ajaran-ajaran, baik masalah fikih, akidah, dan sebagainya. Kemudian, tatkala Allah melihat ke dalam hati mereka tidak ada kebaikan kecuali neraka, maka Allah sudah memberi petunjuk kepada mereka. Walidzalika khadalahum, maka Allah menghinakan mereka. Falam yahtadu, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Fa isghaluka nafsaka ghamman wa asafan alaihi, maka engkau larut wahai Muhammad, engkau larut dalam jiwamu, larut dalam kesedihan, kedukaan terhadap mereka. Laisa fihi faedah, tidak ada faedahnya. Buat apa engkau bersedih karena memikirkan mereka? Maka Allah mengarahkan Rasulullah SAW, bertunjuk. Ini saya ulang lagi kembali, karena apa? Syafaqah minhu sallallahu alaihi wasallam alaihi. Sayangnya Rasulullah SAW, rahmatan, sayangnya Rasul pada rahmatan bihim, kepada mereka. Anda mungkin pernah menjumpai ya sosok manusia yang nggak peduli dia, ya, ninggalkan istri, ya, ninggalkan anak, ya, terserah kamu, cari makan sendiri, tidak dibiarkan begitu saja. Tidak ada rasa sayang, nggak peduli. Memang tidak sedih, gitu. Dia tidak sedih, namun dia tidak tanggung jawab. Rasulullah SAW tidak ada hubungannya dengan manusia-manusia yang beliau dakwahi. Ada dari keluarga beliau, wa andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Namun yang lain bukanlah kerabat Rasulullah SAW. Tidak ada hubungannya Rasulullah SAW. Namun sifat Rasulullah SAW sebagaimana dalam Quranul Karim adalah sifat punya rahmat. Rasulullah SAW adalah mempunyai rasa sayang yang luar biasa. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul aziz 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Rasul, seorang Rasul, utusan Allah yang sangat berat bagi kalian, penderitaan kalian itu sangat berat. Rasul menginginkan kalian untuk beriman. Dan jika kalian tidak beriman, bagi Rasulullah SAW itu sangat berat dan sedih, menyedihkan. Raufun, rahimun. Rasul yang sangat sayang, yang sangat. Itulah Rasulullah SAW. Maka Allah mengarahkan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-6, فَلَعَلَّكَ بَاحِئٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Boleh jadi engkau akan membinasakan dirimu, wahai Muhammad,
jika mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Jangan lakukan itu. Jangan sedih, melarut dalam kedukaan. Sedih, iya. Namun jangan larut dalam kesedihan, dalam kedukaan. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-33, kita akan dapati firman Allah SWT. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 33. Qad na'lam, sungguh kami tahu, wahai Muhammad. Innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Innahu, sesungguhnya, la yahzunuka alladhi yaqulun. Apa yang mereka katakan itu menyedihkanmu. Kedustaan mereka itu menyedihkanmu. Kami tahu. Maka Allah menghibur, fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu tidak mendustakan engkau, wahai Muhammad. Walakinna adh-dhalimina biayatillah yajhadun. Mereka tidak mendustakan engkau, wahai Muhammad. Mereka memandang engkau itu sebagai seorang yang terpercaya. Rasulullah SAW dipandang sebagai orang yang al-amin, terpercaya sebelum diangkat jadi Rasul. Tatkala Rasulullah SAW berdakwah dan mereka mendustakan, mereka mengatakan yang jelek-jelek, ya, tukang sihir, apalagi ya, tukang sihir, ya, gila, kata-kata yang jelek. Pernah nggak ya kita dibilang gitu, gila kamu ini, kamu tukang sihir ya? Kalau kita berdakwah, ngajak kepada orang, kita dikata-katai orang. Pernahkah kita seperti itu? Jika kita pernah dan tahu kita akan rasanya, oh iya, menyedihkan sekali, ya. Kata-kata manusia itu mengejek kita, mengolok kita. Maka Allah berfirman, mereka itu bukan mendustakan engkau, wahai Muhammad. Fa innahum la yukadzibunak. Engkau orang yang terpercaya di kalangan mereka. Mereka ya tahu itu. Namun walakinal zalimina biayatillahi yajhadun. Yang mereka dustakan itu adalah ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim. Namun orang yang zalim itu terhadap ayat Allah mereka menentang. Saudaraku, kita semua tahu Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, firman Tuhan. Apakah hukum-hukumnya sudah kita terapkan dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan sehari, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, apakah kita sudah terapkan hukum-hukumnya? Tuhan yang berfirman, kita yakini itu. Rasulullah SAW tatkala menyampaikan ayat Allah, mereka menentang, mengingkari. Rasulullah sedih, karena Rasul mengerti ini adalah ayat-ayat perintah-perintah Tuhan. Maka apakah kita tidak pernah sedih tatkala kita melihat ayat Quran, kita dapati, oh ternyata hukum ini belum pernah diamalkan dalam sehari-hari saya. Oh, hukum ini belum pernah diamalkan dalam masyarakat saya. Oh, hukum ini belum pernah diterapkan dalam bangsa dan negara saya. Apakah kita tidak sedih? Ini firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharim illam yu'minu bihadzal hadits ya sawan. Janganlah engkau larut dalam kesedihan yang membinasakan dirimu jika mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Karena tugasmu hanyalah menyampaikan, wahai Muhammad. Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa isghaluka wa ishghaluka nafsaka 'azman wa asafan 'alaihim laisa fi fa'idah lak. Tidak ada faedahnya engkau sedih, melarutkan kedukaan terhadap mereka. Perpalingan mereka tidak ada manfaatnya bagimu. Engkau sedih, larut karena mereka berpaling dari tidak beriman pada ayat-ayat Allah SWT. Karena tugasmu hanya menyampaikan. Wa fi hadhil ayah wa nahwiha ibrah. Dalam ayat ini ada ibrah, ya, ayat ini dan semisalnya. Yang semisal dengan ini tadi seperti dalam surat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara yang kedua sama, ya. Fala'allaka bai'un nafsaka 'ala atharihim illa yu'minu bi hadzal hadits ya asafa. Ayat ini terdapat ibrah, pelajaran. Fa innal ma'mura bidu'a'il khalqi ila Allah alaihi at-tabligh was sa'yu bi kulli sababin yusilu ila al-hidayah. Ibrahnya apa?
kita yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam, menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berdakwah. Maka kita harus ketahui bahwasanya tugas kita hanyalah berdakwah. Tugas kita hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mengajak orang untuk tidak terjatuh dalam dosa. Tugas kita hanyalah menyampaikan manusia, menyampaikan ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW agar manusia tidak terjatuh dalam dosa. Menutup pintu kesesatan. Kita berusaha menjelaskan ini jalan yang sesat, ini jalan yang salah. Seperti misalnya kita bilang kesyirikan, penyembahan terhadap selain Allah SWT, menyatakan Allah itu punya anak. Kita sampaikan bahwasanya qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah murka. Allah murka. Subhanallah. Jika Allah dikatakan punya anak, kita sampaikan Allah itu esa, tidak punya anak. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Jika mereka tidak beriman kepada ayat Allah, memang kita tidak mampu memberi petunjuk ke dalam hati manusia. Coba Anda praktekkan ya, misalnya Anda guru ya, ada murid yang memang malas ya. Bangun sholat subuh malas, kemudian Anda sudah berusaha, wah, kalau tidak bangun subuh ya hukumannya push up, misalnya push up 10 kali. Kalau tidak bangun subuh, kita lihat dia ternyata tetap aja lambat, masih malas ya. Tidak masuk dalam hati kita, dalam hati dia. Nah, nasihat-nasihat yang kita sampaikan, ayo pahalanya besar, sholat subuh ya. Terkadang ada yang kita beritahu, tatkala dia malas dan sebagainya, kita bilangin bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk bersegera, untuk bangun, untuk sholat, untuk berbuat kebaikan. Ayo wasari'u ila magfiratin. Bersegera mendapat ampunan Allah. Pergilah cepat ke masjid memohon kepada Allah ampunan. Langsung dia bangun, masuk dalam hatinya. Maka hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita sudah menyampaikan, seperti Rasulullah SAW menyampaikan ayat Allah, beri petunjuk, fa in ihtadau fa biha wa na'umat. Ya, tatkala yang didakwahi dapat petunjuk, alhamdulillah, kenikmatan kepada Allah berikan kepada mereka yang mendapatkan petunjuk. Wa illa fala yahzan wa la ya'sah. Jika tidak beriman, tidak diimani apa yang kau sampaikan, tidak dipercayai apa yang kau sampaikan, jangan sedih. Karena engkau manusia, bukan Tuhan. Apapun kemampuannya, engkau mempunyai kekuasaan, engkau mempunyai kekuatan, namun hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kesedihan, kedukaan yang larut semakin larut, fa inna dzalika mudha'ifun lin-nafsi, akan melemahkan jiwa, hadimun lil quwwah, menghancurkan kepada kekuatan. Laisa fihi faedah, tidak ada faedahnya. Larut dalam kesedihan, kedukaan, tidak ada faedahnya. Bal yamdi ala fi'lihi alladhi kullifa bihi wa tawajjaha ilaihi wa ma 'ada dzalika fa huwa kharijun an qudratihi. Kesedihan akan melemahkan jiwa. Maka seorang yang
mengajak kepada kebenaran. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya tugasnya itu, apa yang dibebankan kepadanya itu hanyalah menyampaikan. Hanyalah menyampaikan. Jika dia dituntut untuk memberi petunjuk kepada orang tersebut, memberi petunjuk kepada manusia, bukanlah kemampuannya. Manusia, bukan Tuhan. Yang memiliki hati adalah Tuhan. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu lahu innaka la tahdi man ahbabta. Wa Musa alaihi salam yaqul Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Faman adahu min babi aula wa akhra. Jika Nabi saja, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberi petunjuk wahai Muhammad kepada orang yang engkau cintai. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku tidak menguasai wahai Allah. Rabbi inni la amliku. Aku tidak menguasai ya Allah. Illa li nafsi, kecuali diriku saja. Wa akhi, dan saudaraku. Yang beriman hanyalah Musa dan Harun. Ditinggal Musa dan Harun oleh Bani Israel. Tatkala kepergian Musa 40 hari, kemudian kembali tinggal, tidak beriman kepada Musa. Hanyalah Musa dan Harun. Maka Musa mengatakan demikian. Maka jika Nabi saja ngomong begitu, aku tidak mampu. Memberi petunjuk hati manusia tidak mampu. Ini Nabi begitu ngomong gitu ya, Nabi Musa alaihissalam. Memberi petunjuk hati seseorang itu tidak mampu saya. Merubah hati seseorang jadi baik, jadi nggak bisa. Kemampuan saya hanya menyampaikan kebenaran. Itu Nabi ya. Dan Nabi Muhammad dikatakan demikian, innaka la tahdi. Engkau tidak dapat memberi petunjuk hati orang yang kau cintai. Engkau hanyalah menyampaikan kebenaran. Itu Nabi. Maka kepada kita tentunya lebih pantas. Kita adalah manusia-manusia yang tidak bisa memberi petunjuk hati manusia. Karena hidayah itu taufik adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu menjelaskan ayat Quran begini, tafsirnya begini, hadis ini begini, maknanya begini. Itu saja kemampuan kita. Kita adalah manusia yang lemah. Hamba Allah. Sama saja kita semuanya ya. Hati kita ini dalam genggaman Allah. Maka kita diperintah untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita mengatakan orang lain, oh, orang itu lain itu pelin-pelan begini, orang lain itu pelin-pelan begini. Kita sama, kita ini lemah hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kalaulah bukan karena Allah, kita tersesat dari jalan Allah. Karena rahmat Allah kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan kekuatan jiwa. Maka jangan ya, kita menuduh orang lain pelin-pelan, orang lain jangan. Doalah ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Kemudian Allah berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir," kepada Rasulullah SAW. Berilah peringatan. Innama anta mudzakir. Engkau hanyalah manusia yang memberi peringatan. Hanyalah manusia yang berperingatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang mampu menguasai manusia yang lain. Tidak bisa memberi petunjuk hati manusia yang lain. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman demikian dalam tafsir As-Sa'di ya. Pemirsa Al-Iman TV, sebab terjatuh dalam dosa telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita telah membahas ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antaranya penyebabnya adalah al-jahl, kebodohan, kemudian juga an-nafsu, jiwa. Ketiga adalah al-hawa, an-nafsu ya, jiwa, al-hawa, hawa nafsu.
kemudian syaitan, 4. Seorang terjerumus dalam dosa-dosa, 4 yang harus dia waspadai. Karena dengan 4 ini orang itu terjatuh dalam dosa. Nafsu, jiwanya, ya, jiwanya harus dia perhatikan. Kedua, al-jahal, ketidaktahuan dia, kebodohan dia. Tidak dia tahu dia adalah manusia yang jahil, manusia yang kurang. Semuanya kita demikian, ya, kekurangan ilmu, kekurangan ketidaktahuan. Kita diberitahu oleh ustaz, karena ustaz belajar, sudah tahu, memberitahu. Namun ustaz juga ada hal yang tidak tahu, gitu loh. Belajar kepada syekh mengambil ilmu dari mas saya yang lebih tahu daripada ustaz. Syekhnya juga ada hal yang tidak tahu, belajar lagi pada gurunya, dan kekurangan, ya, ilmu yang ada pada kita semuanya. Nah, terus kita belajar. Kemudian juga al-hawa, hawa nafsu. Ini diantara penyebab yang membahayakan hawa nafsu, ya. Karena al-hawa min thimaril jahal. Karena hawa nafsu itu adalah buah dari kebodohan. Buah daripada apa? Ketidaktahuan. Jadi akibat tidak tahu, akibat jahil, bodoh, akibat jahal, kebodohan, maka akibatnya apa? Buahnya hawa nafsu. Dan juga dari hasil kerusakan ilmu dan kekurangan ilmu. Hawa nafsu, ya. Hawa nafsu itu juga diantara hasil dari kerusakan, ya, kerusakan ilmu dan kekurangan ilmu. Seorang yang berilmu, Allah memberi ilmu, namun hatinya tidak terjaga dari kerusakan, ujub misalnya, sombong, sehingga syaitan menipu dia, menipu hawa nafsunya. Dia merasa hebat, merasa tinggi, orang lain direndahkan. Ini diantara akibat dari hawa nafsu ini, akibat dari apa? Kerusakan ilmu, ya. Allah tidak menjaga ilmunya. Jadi sifat-sifat yang buruk. Kemudian juga hawa nafsu itu adalah aduul akal, musuh daripada akal. Hawa nafsu adalah musuh daripada akal. Wa gishawatul faham, penutup pemahaman hawa nafsu ini. Dengan adanya hawa nafsu ini akan tertutup pemahaman seseorang. Seorang yang mengerti ilmu terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, kemaksiatan-kemaksiatan, maka seolah-olah ilmu yang dia telah pelajari tertutup. Hawa nafsu olehnya tertutup oleh hawa nafsu. Inilah, ya, di antara penjelasan bahwasanya al-hawa, hawa nafsu itu adalah aduul akal, penutup akal, dan wa gishawatul faham, penutup pemahaman. Insya Allah kita akan bahas lagi, ya, pada pertemuan yang akan datang. Bahasan ini masih panjang sekali. Namun insya Allah kita akan terus, ya, berjumpa melalui media Al-Iman TV. Kita bersyukur kepada Allah SWT bisa berjumpa melalui media Al-Iman TV. Insya Allah kita akan lanjutkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.